Hai guys, sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe, like, comment, and share videonya ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Rani Selviani dari Institut Agama Islam Negeri Curug, Prodi Pendidikan Agama Islam Lokal 3E. Baiklah, pada kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan tentang akhlak. Akhlak ada dua, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Akhlak berasal dari bahasa Arab yang artinya perilaku atau perangai. Ukuran akhlak itu baik atau buruk adalah motif yang mendasari perbuatan dan tindakan, dan adanya petunjuk yang mengatakan itu baik berdasarkan firman Allah dan sabda Rasulullah. Jadi, pemahaman akhlak adalah seseorang yang mengerti benar tentang segala sesuatu tindakannya, hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, yang pertama, akhlak terpuji. Akhlak terpuji disebut juga akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah. Artinya segala macam perilaku baik yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Keutamaan akhlak terpuji disebutkan dalam hadis, salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar dari Nabi Muhammad SAW, yang artinya, "Wahai Abu Dzar, maukah kamu aku tunjukkan dua hal yang sangat ringan, tetapi sangat berat di timbangan kelak pada hari kiamat kelak?" Abu Dzar menjawab, "Hendakkah kamu melakukan akhlak terpuji dan banyak diam? Demi Allah yang tanganku berada di genggamannya, tidak ada makhluk lain yang dapat dua hal tersebut." Baiklah, di sini kakak akan menjelaskan perilaku akhlak terpuji. Yang pertama, husnuzon. Kakak akan menjelaskan tentang husnuzon. Secara bahasa berarti berbaik sangka. Husnuzon adalah lawan kata dari seuzon, yang artinya berburuk sangka. Husnuzon adalah cara pandang seseorang melihat segala sesuatu dari hal positif. Seseorang yang memiliki sifat husnuzon akan mempertimbangkan segala sesuatu dengan pikiran jernih, pikiran dan hatinya bersih, dan dari prasangka buruk yang belum tentu kebenarannya. Contoh dari husnuzon yaitu misalnya ketika tidak ada teman kita yang ingin menolong kita saat ujian, nah kita harus berbaik sangka karena dia tidak ingin menolong agar kita lebih giat dalam belajar, sehingga tidak memerlukan orang lain saat ujian. Baiklah, yang kedua adalah taubat. Kata taubat diambil dari bahasa Arab taubatun, yang artinya kembali. Orang yang bertaubat kepada Allah adalah orang yang kembali dari sesuatu menuju ke sesuatu yang lebih baik. Maksudnya kembali dari larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju ke perintahnya, kembali dari maksiat menuju taat. Pokoknya kembali dari segala yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misalnya kita sudah melakukan hal yang tercela, yaitu zina, maka kita harus cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengulangi perbuatan itu. Tetapi setelah taubat kita jangan bermain-main, seperti misalnya tobat lalu mengulanginya lagi, tobat lalu mengulanginya lagi, itu adalah hal yang tercela.
Baiklah, selanjutnya adalah akhlak tercela. Akhlak tercela disebut juga akhlakul masmumah adalah akhlak yang tercela, dan akhlak baik pun bisa menjadi akhlak yang tercela jika dalam melakukan perbuatan baik itu niat dan cara melakukannya dengan cara yang tidak baik. Akhlak tercela adalah segala bentuk akhlak yang bertentangan dengan akhlak terpuji. Akhlak tercela merupakan tingkah laku yang tercela yang dapat merusak keimanan seseorang dan dapat menjatuhkan martabat sebagai manusia. Baiklah, yang pertama, kakak akan menjelaskan contoh dari perbuatan akhlak tercela. Yang pertama yaitu riya. Menurut bahasa, riya berarti pamer atau memperlihatkan atau ingin memperlihatkan yang bukan sebenarnya. Sedangkan menurut istilah, riya dapat didefinisikan dengan memperlihatkan suatu ibadah dan amal soleh kepada orang lain, bukan karena Allah tetapi karena sesuatu selain Allah, dengan harapan mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Selain riya, ada juga sum'ah, yaitu perbuatan memperdengarkan ucapan tentang ibadah amal kita kepada orang lain. Contoh dari riya yaitu misalnya saat kita sudah bersedekah dan kita menceritakan kepada teman-teman kita agar berharap pujian bahwa kita telah bersedekah dengan nominal sekian. Baiklah, perilaku tercela yang kedua yaitu zolim. Menurut ajaran Islam, zolim adalah berasal dari kata zolamun yazlimu zuman, yang artinya aniaya. Pelakunya disebut zolim dan perbuatannya disebut zulimu. Ahli Mau'izah mendefinisikan zalim yaitu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Zolim adalah perbuatan dosa yang harus ditinggalkan, karena tindakan aniaya atau zolim dapat merusak kehidupan pribadi ataupun masyarakat. Contohnya, dalam suatu kelas dalam sekolah ada teman kita yang memiliki kekurangan fisik, kemudian kita menghina-hina dan menzoliminya dengan menyebut-nyebut kekurangannya terus-menerus. Itu termasuk perilaku zolim yang tidak bisa atau termasuk dalam dosa besar. Dan yang terakhir, diskriminasi. Secara bahasa, diskriminasi berasal dari bahasa Inggris discriminate yang artinya membedakan. Dan dalam bahasa Arab, istilah diskriminasi dikenal dengan al-muhabbah yang artinya membedakan, kasih antara yang satu dengan yang lainnya atau pilih kasih. Kemudian kosakata discriminate ini diadopsi oleh kosakata Indonesia diskriminasi, yaitu suatu sikap membeda-bedakan antara orang lain berdasarkan suku, ras, bahasa, dan budaya ataupun agama. Contohnya diskriminasi suku, misalnya antara suku Rejang dan suku Jawa. Nah, misalnya saya dari suku Rejang, saya membangga-banggakan suku Rejang dan saya menjelek-jelekkan suku Jawa, seperti misalnya dari warna kulit, cara berbicara, bahasa, dan banyak hal yang lainnya. Intinya saya menjelek-jelekkan suku Jawa dan membanggakan suku Rejang. Baiklah, sekian dari penjelasan dari kakak. Semoga adik-adik bisa mengambil pelajaran dari yang telah kakak jelaskan tentang akhlak, baik akhlak terpuji ataupun akhlak tercela.
Demikian yang dapat kakak sampaikan. Kakak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.